Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Ramadhani, NPM 2020-01069. Saya dari kelas manajemen 5B. Saya akan menjelaskan tentang SDM di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas ada beberapa pembahasan, yakni yang pertama pengertian revolusi industri 4.0 dan dampak terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, skill yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi 4.0. Yang keempat, dampak era revolusi industri 4.0. Yang kelima, manajemen SDM berbasis kompetensi. Selanjutnya, pengertian revolusi industri. Pengertian revolusi industri adalah periode di mana perubahan secara besar-besaran yang terjadi di Inggris atau Britania Raya yang selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Perubahan terjadi pada bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, teknologi, dan transportasi. Revolusi industri kedua, setelah dirasa bidang-bidang tersebut dengan optimal, segala industri semakin berkembang dengan pesat. Ini mendorong proses energi yang menunjang setiap mesin berjalan dengan semestinya. Permasalahan listrik, gas, air, dan telegraf jadi awal setelah industri tahap pertama. Revolusi model lahir setelahnya, yaitu di awal abad 20, yaitu rentang tahun 1850 sampai dengan 1940. Saat itu listrik mulai ditemukan, perkembangan pipa, gas, air, dan alat komunikasi. Revolusi industri 4.0 dan dampak terhadap sumber daya manusia. Bisnis proses yang perlu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar secara efektif dan efisien agar mampu memberikan added value yang signifikan bagi perusahaan. Treatment terhadap sumber daya manusia juga menjadi perhatian yang sangat penting bagi perusahaan. Selain itu, perubahan hubungan industrial juga perlu dibangun secara harmonis agar pencapaian tujuan perusahaan dengan secara bersama-sama dijalankan. Bagaimana bisnis proses dapat disesuaikan dengan target yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Bagaimana sumber daya manusia yang tersedia mampu menjalankan bisnis proses tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki secara profesional. Dan bagaimana relasi antara pekerja dengan perusahaan dapat berjalan seirama untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Bagi perusahaan, perubahan tersebut tentu sangat menguntungkan, tetapi dari aspek sumber daya manusia akan membawa dampak yang cukup berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik. Penyesuaian kerja manusia menjadi robotik tentunya membawa dampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Akan banyak aktivitas manusia yang punah karena telah digantikan oleh mesin-mesin melalui artificial intelligence. Secara kultur akan berdampak pada perubahan hubungan dan aktivitas manusia dan atau robot di dalam perusahaan. Jika hubungan industrial sudah terbangun secara harmonis, tentu akan sangat membantu. Tetapi apabila kondisi tersebut tidak terjadi, maka akan menjadi persoalan baru bagi perusahaan. Alih-alih ingin menyesuaikan perkembangan zaman, berakibat pada rumitnya proses penyelesaian hubungan industrial. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi 4.0. Ada 7 skill yang dibutuhkan. Yang pertama, mampu berpikir kritis. Yang kedua, memiliki jiwa pemimpin. Yang ketiga, mampu menyelesaikan persoalan yang rumit. Yang keempat, mampu membuat keputusan dengan benar dan tepat. Yang kelima, dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, memiliki daya kreativitas tinggi. Yang terakhir, yakni memiliki kecerdasan emosi. Selanjutnya, dampak era revolusi industri 4.0. Di era 4.0 ini tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi psikologi dan perkembangan karakter individunya. Kemampuan memanfaatkan teknologi dan informasi seolah menjadi sistem seleksi yang mengandaskan mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dengan begitu, satu kualitas penting
dituntut dari SDM pada era 4.0 ini adalah kemampuan menguasai teknologi digital dan mengakses internet. Selanjutnya, materi terakhir, manajemen SDM berbasis kompetensi. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau profesi dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik, Wirawan 2015.239 mengemukakan bahwa tenaga kerja harus memenuhi standar kompetensi, mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dilakukan penilaian kompetensi terhadap karyawan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara posisi dan pemegang jabatan, menempatkan orang yang tidak tepat pada satu posisi, khususnya pada bagian inti, tentunya dapat berdampak buruk pada keseluruhan operasional. Menurut Wirawan 2015.240, bagi profesional dalam bidang tertentu yang tidak melaksanakan profesinya atau bekerja dalam profesi lain, kompetensi profesinya dapat merosot, berkurang, memudar, bahkan hilang. Profesional yang seperti ini akan membahayakan dan merugikan kliennya jika ia kemudian melaksanakan profesinya. Baiklah, sekianlah materi yang saya sempat bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.